Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya selalu enak meskipun ini no name brand. Ini kopinya dari Kopi Oi. Baunya luar biasa nikmatnya nih. Aduh, menikmati kopi itu ya, selain rasanya harus enak, aromanya juga harus enak. Ini aromanya enak banget. Seluruh sini tuh kayak coffee shop. Mari kita bahas tentang apa? Ayo, tentang innovation kembali. The art of innovation. Menyambung dari video-video sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang tentang shipping produk dan creating produk. Sebentar ya, saya siapkan videonya dulu, saya switch layarnya. Pada video sebelumnya kita bicara tentang prototyping ya. Sekarang kita sambung ya. Ini ada satu topik nih kalau menurut Guy Kawasaki, don't worry be crappy. Sebetulnya ini nyolong dari lagunya Bobby McFerrin ya, Don't Worry Be Happy. Don't worry, be happy. Silakan cari lagunya, mari kita menyanyikan bersama. Don't worry, be crap itu maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi kan ya, kita prototyping. Kalau kita membuat produk pertama kalinya, tentu saja kita tidak akan bisa membuat produk yang perfect. Pertama kali itu perfect tuh nggak mungkin lah ya. Jadi selalu ada masalah jeleknya ya. There's bound to be crappiness in the product gitu. Jadi ada sedikit ya cacat atau apa ya, kurang bagus ya. Kenapa? Bukan not saying that we should create crappy products, bukan gitu. Kalau kita membuat sesuatu tuh, oh iya ya, tadi prototyping itu kan masih ini kabelnya masih kelihatan gitu ya. Atau apalah gitu ya. Oh, ini masih belum bisa fitur itu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini juga memang demikian ketika kita membuat sebuah inovasi, memang harus ini ya di-rehash berulang-ulang ya. Buat dulu. Nah, ini kalau kita bilang itu versioning ya. Versi 1, versi 1.1, versi 1.2, kemudian oh ya udah ada major upgrade versi 2.0 dan seterusnya gitu ya. Jadi innovators ship product. Maksudnya innovators ship product itu innovators menghasilkan karya, menghasilkan produk. Jadi nggak nunggu-nunggu. Ya, jadi selalu ada produknya, jadi sekarang juga, siap sekarang juga gitu ya. Jadi ini maksudnya dari si innovatorship product adalah seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan lagi ya tadi ya, kalau kita bayangkan maka ya yang satu tadi kita jangan terlalu concern ya kalau memang produk kita belum perfect ya. Memang kita buat terus ya, kita perbaiki terus gitu ya. Baru nanti tentu saja kita akan menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat ya, nah biasanya nanti setelah kita ship produk, nah kita dengarkan pelanggan kita, customer. Jadi kalau kita sudah ship products ya, early and often tadi ya, kemudian kita mendengarkan customer, listen to the customer. Ya kalau mungkin awal-awalnya kita so tahu ya, kita bilang I know what the customer wants gitu ya, misalnya gitu ya. Terus ini dia maunya gini, maunya begitu, maunya gini. Setelah kita deliver produk kita, setelah kita ship produk kita dengarkan maunya apa. Nah ada cerita ya, cerita tentang Apple ya. Ini lagi-lagi menurut Guy Kawasaki. Apple kan kalau kita lihat ya, Apple Macintosh, Apple Mac itu awalnya divisikan oleh si pengembang Apple itu sebagai mesin untuk bisnis ya, bisnis mesin. Makanya dia ada word processor, spreadsheet, apalagi graphics ya dan lain sebagainya. Tapi untuk bisnis ya, database gitu ya, untuk bisnis. Ketika Apple itu, bukan Apple-nya tapi Apple Mac-nya itu di launch itu, maka yang menjadi daya tarik adalah desktop publishing. Ada PageMaker ya. Wah, ada printernya tuh laser printer waktu itu. Yang biasanya orang-orang dot matrix, ini laser printer. Langsung di print, wah desktop publishing. Maka Apple itu menjadi desktop publishing machine. Jadi visi dari si pengembangnya ya, si developernya business machine, tetapi customer bilang this is a
Apa? Desktop publishing machine. Ya sudah, terima aja. This is a desktop publishing machine. Itu ya. Nah, justru itulah yang menyelamatkan Apple. Apple dulu penjualan Apple II-nya menurun, kemudian Mac-nya naik, tapi Mac-nya naik kan kalau dia business machine dia akan compete dengan IBM PC ya, dengan DOS-nya. Apa kalau dulu mungkin udah ada ya Lotus 123 gitu ya, Symfony dan lain sebagainya di situnya gitu. Begitu ini desktop publishing, mereka adalah mesin satu-satunya yang luar biasa hebatnya. Jadi dengarkan apa kata customer Anda setelah Anda rilis produk ya. Rilis, dengarkan. Oh iya, rilis, dengarkan. Oh dia pengen customer pengen fitur ini. Oh Instagram juga gitu. Ternyata customer itu pengen filter ya. Yang hebatnya dari Instagram, kalau pakai Instagram kan ya, selain kita pakai foto juga filter-filternya itu yang membuat orang-orang saya kalau ada foto gini saya pengen membuatnya menjadi black and white atau menjadi apa ya, suasananya apa. Listen to the customers gitu ya. Jadi inilah fasa ya, tapi cerita lanjutan dari tentang The Art of Innovation. Semoga Anda menjadi inovator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mau ngopi dulu. Sehat semuanya ya.